تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Sa'di untuk tafsir surat Al-Mulk di juz ke-29 kita akan bahas ayat ke-10 dari surat Al-Mulk sampai ayat yang bisa kita capai nanti insyaallah di waktu Isya. Dan di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini masih berkaitan dengan mereka orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak mau mentadabburi ayat Allah, tidak mau mengenal Allah Azza wa Jalla, dan tidak mau mendengar wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya, dan tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mendapatkan balasan, yaitu dinobatkannya mereka menjadi ashabus sa'ir, yaitu penghuni jahannam. Maka mereka berkata, wa qalu, nanti ketika mereka sudah di akhirat nyesel, wa qala mu'tarifina bi'adami ahliyatihim lil huda war rasyad. Mereka akan berkata dalam rangka mengakui tidak adanya kecakapan mereka terhadap petunjuk dan bimbingan. Jadi mereka mengakui nanti dengan berkata mereka suatu penyesalan. Kenapa dulu kita di dunia tidak begini, tidak begitu. Apa kata mereka? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami nasma', yaitu mendengar, au na'qil, yaitu memasukkan apa yang didengar ke qalb, memikirkan apa yang didengar berupa wahyu. Seandainya dulu kami mendengar dan kami mengambil manfaat dari yang kami dengar, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fanafau an anfusihim turuqal huda. Mereka menafikan jalur-jalur petunjuk dari diri mereka. Wa hiya as-sam'u lima anzalallah wa ja'at bihi rusul, yaitu mendengar. Mereka menutup pendengaran dahulunya terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan dan yang datang dari para rasul, dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan menutup jalur kedua, yaitu wal-aql alladhi yanfa'u sahibah. Dan mereka menutup akal yang bermanfaat untuk pemiliknya. Wa yuwafiquhu ala haqa'iqil asya' wa itharil khair. Yang mana akal itu bisa memberikan arahan terhadap hakikat sesuatu, dan seandainya dulu mereka mendahulukan kebaikan, ya, dan akal itu mendahulukan kebaikan, wal inzijar an kulli ma aqabathu dhamimah, dan akal itu bisa mencegah seseorang dari hal-hal yang berkonsekuensi keburukan. Jadi ada dua hal di sini. Pertama mendengar, kedua akal. Kenapa disebutkan penyesalan mereka itu di dua hal ini? Sekiranya kami dulu mendengar dan kami menggunakan akal, maka sekarang kami tidak akan masuk neraka itu. Kenapa mereka menyesali dua poin ini?
Dua poin ini adalah jalur hidayah. Berawal dari pendengaran terlebih dahulu. Hidayah berawal dari dengar. Betapa banyaknya orang yang dapat hidayah karena dengar-dengar dulu. Banyak orang mulai ikut pengajian karena iseng-iseng lihat di YouTube. Banyak orang yang tadi nggak kenal Ustadz Fulan, tapi sekarang malah kecanduan untuk menyimak kajian gara-gara melihat reels atau video di media sosial. Nyimak-nyimak aja dulu. Ya, jadi sama pendengar ini jalur hidayah. Tidak langsung ke kalbu. Karena masuknya itu kan lewat pengetahuan, masuknya itu lewat pendengaran dan penglihatan. Kalau misalnya didengar kemudian diperhatikan dan dimasukkan ke hati, barulah masuk ke qalb, barulah bisa mungkin bermanfaat. Jangan cuma dengar doang tapi nggak sampai hati. Nah, dahulu kala jangankan masuk ke hati, ngedengar aja mereka nggak mau. Mendengar aja mereka nggak mau. Makanya mereka nyesal. Ya, makanya mereka menyesal. Jadi gerbang ilmu pengetahuan itu ada di telinga dan juga di mata. Pendengaran dan pandangan, itu gerbangnya. Dan penyimpanan ilmu itu ada di qalbu. Maka seseorang kalau cuma buka gerbang tapi tidak disimpan, maka itu tidak masuk ke qalbu. Kalau cuma mendengar atau melihat tapi tidak menyimpannya di hati, maka tidak jadi ilmu yang bermanfaat. Berarti ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat untuk diri kita harus terangkap dua hal ini, yaitu mendengar, menyimak, dan juga memahaminya di hati. Ya. Nah, dan betapa banyaknya orang kalau kita kiaskan di kehidupan, gara-gara ndablek gak mau dengar, akhirnya nyesel di akhirat. Dan rata-rata kita seperti itu. Penyesalan-penyesalan yang terjadi pada diri kita itu karena ndableknya kita gak mau dengar. Atau kalaupun gak mau dengar, gak mau ngamalin. Itu rata-rata begitu. Nyesel tuh kayak gitu. Ya. Adapun menyesal karena saya nggak tahu, karena ada uzur, maka itu biasanya nggak terlalu dalam menyesalnya. Tapi penyesalan yang sangat dalam biasanya disebabkan dulunya udah dikasih tahu, udah diwanti-wanti, tapi nggak mau dengar atau nggak mau ikutin. Dan penyesalan paling dalam tentu penyesalan akhirat. Orang-orang yang masuk neraka rata-rata satu semuanya sudah dikasih tahu. Ya, sudah tahu tapi nggak mau ikutin. Begitu. Ya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga sebagian dari orang beriman namun banyak maksiatnya. Tapi kemudian dikatakan di sini, fala sam'a lahum wala aql. Mereka tidak menggunakan pendengaran, mereka tidak menggunakan akal. Wa hadza bi khilafi ahli al-yaqini wal 'irfan. Ini berseberangan, sikap ini berseberangan kalau dibandingkan dengan ahlul yaqin wal 'irfan, yaitu orang yang punya keyakinan dan punya ilmu pengetahuan yang benar-benar sampai ke hati. Wa arbabi sidqi wal iman, beda juga dengan seperti orang yang memiliki kejujuran dan keimanan. Fa innahum ayyadu imanahum bil adillati sam'iyyah. Mereka menyokong keimanan mereka dengan dalil-dalil sam'i yang bisa didengar, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Fasami'u ma jaa'a bihi min 'indillah, fasami'u ma jaa'a min 'indillah wa jaa'a bihi Rasulullah ilman wa ma'rifatan wa amala. Maka mereka pun mendengar apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah. Mereka mendengar sebagai suatu ilmu, suatu pengetahuan dan juga suatu amalan.
Jadi dengarnya itu bukan sebatas cuman dengar, tapi dikebumikan di hati dan dirangkai menjadi buah amalan. Karena ilmu itu kalau cuman disimpan tok, maka ya udah. Maksudnya disimpan tidak untuk dikembangkan, maka ya apa fungsi ilmu terus? Ya. Kemudian selain sam'iyah, karena dalil itu kan ada dua, dalil sam'i dan dalil aqli. Al-adillah as-sam'iyah dan al-adillah al-aqliyah. Yaitu dalil sam'i wahyu, dalil aqli logika. Logika yang selamat maksudnya. Bukan logika yang cacat, karena ada logika yang cacat. Baik. Dalil sam'i itu wahyu, Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil aqli itu logika yang benar. Ya. Nah, dalil al-adillah al-aqliyah di sini disebutkan al-ma'rifah lil huda min ad-dhalal wal husni min al-qabih wal khairi min asy-syarr. Dalil logika itu adalah pengetahuan tentang bedanya petunjuk dan kesesatan, bedanya baik dan buruk, bedanya al-khair min asy-syarr, yaitu baik dan buruk. Wa hum fil iman bihasabi ma min Allah alaihim bihi min al-iqtida'i bil ma'qul wal manqul. Intinya mereka ini orang beriman. Iya. Sesuai dengan apa yang bihasabi ma manallahu alaihim bih. Mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka dari sikap mengikuti dalil-dalil aqli dan dalil-dalil naqli, yaitu sam'i. Jadi Allah taala memberi rizki dan anugerah pada banyak orang berupa apa? Sikap, yaitu mengikuti akal dan nakal, yaitu akal dan wahyu. Namun kebanyakan orang tidak Allah rizkikan itu ternyata. Ya, dan derajat orang-orang yang dirizkikan rizki untuk mengikuti akal dan wahyu, itu tempatnya mereka adalah di surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu pun manusia berderajat sesuai dengan masing-masing seberapa kadarnya. Ya. Minumnya tangan kanan, Mas. Ini ustadznya dari dulu nggak dikasih teh. Ajaib, antum ajaib Allah. Bulan kemarin juga gitu. Anda nggak tahu ustadz lain diperlakukan sepertinya atau enggak? Kelas nggak diisi, ngasih disegel. Ini kritik Anda buat panitia Allah. Kaif antum? Semua diberikan jemaah, ustadznya nggak diberikan. WhatsApp with you, antum nggak suka sama Anda bilang. Ya, bercanda ikhwan. Ini supaya nanti takutnya kalau ustadz lain itu nggak bakal ngomong kayak gitu ikhwan. Tapi kalau Anda insya Allah ngomongin supaya jadi hal yang baik. Gitu. Nanti juga mungkin berapa jemaah bilang, wah kasihan banget ustadznya. Udah buka sedel sendiri, kemudian nggak dikasih, gitu. Kasih dong. Besok-besok ini masukin ke cangkir. Jangan dulu ustadznya nanti giniin, nggak enak. Apalagi dapat kamera, malu nanti. Yang malu bukan ustadznya, antumnya. Ini panitia gimana sih gitu? Ya. Nah, di sini kemudian dikatakan, Fasubhana man yakhtassu bifadlihi man yasha wa yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Gitu dong. Jazakallah khair. Oh, kopi bukan teh. Oh, jahe. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Ini jahe kopi atau apa nih? Kopi jahe. Masya Allah. Jazakallah khair. Udah ada minta kayak gitu, taunya lupa minum nanti. Maka Maha Suci Allah Ta'ala yang mengkhususkan orang-orang yang Dia kehendaki dengan
keutamaan darinya. Wa yamunnu 'ala man yasha'u min 'ibadihi, dan Maha Suci Allah yang memberi karunia pada siapapun hamba yang Dia kehendaki. Wa yakhdhulu man la yasluhu lil khair, dan Maha Suci Allah zat yang menelantarkan orang-orang yang tidak tepat untuk dapat kebaikan. Masya Allah. Syekh di sini lihat ada 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Maha Suci Allah terhadap Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memberikan 3 hal ini. Ya, pertama, mengkhususkan beberapa orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, mengkaruniakan beberapa orang yang Allah kehendaki. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menelantarkan orang-orang yang tidak tepat untuk dapat kebaikan. Tiga golongan. Pertama, golongan khusus. Ya, golongan khusus ini adalah orang-orang yang memang beda, enggak seperti umumnya orang baik. Dia diangkat derajatnya. Allahu yakhtassu. Ya Allah Ta'ala memberikan pengkhususan, yaitu para nabi dan rasul. Itu eksekutif dan eksklusif, khusus. Kelasnya beda mereka alaihimus salatu wassalam. Itu pun dalam golongan para nabi dan rasul, golongan dalam semua para nabi dan rasul itu pun masih ada rincian lebih khusus lagi, yaitu ulul azmi. Yaitu yang cuma 5, siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Dan dari 5 nabi ini Allah khususkan 2 orang nabi yang menjadi khalilnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Dan dari 2 ini Allah Ta'ala khususkan Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyidi Waladi Adam. Nabi Muhammad SAW paling khususnya khusus. Jadi para nabi dan rasul itu khusus, dan rasul lebih khusus dari nabi, dan ulul azmi lebih khusus dari para rasul, dan 2 khalil lebih khusus daripada ulul azmi, dan Rasulullah lebih khusus daripada semua dari yang disebutkan tadi. Maka Maha Suci Allah pada Maha Suci Allah yang telah mengkhususkan keutamaan pada hamba yang Allah kehendaki. Nah, di sini para nabi dan rasul, kekhususan keutamaan yang Allah kehendaki pada mereka, apakah sifatnya murni keinginan Allah, atau juga begitu juga yaitu keinginan mereka, yaitu murni keinginan Allah, kehendak Allah azza wajalla. Karena para nabi dan rasul itu mereka tidak memiliki pilihan. Artinya mereka tidak diberikan kesempatan memilih mau jadi nabi enggak ada kayak gitu. Enggak. Ketika Nabi Muhammad SAW dinobatkan menjadi nabi dan juga rasul, apakah ada pertanyaan dari Allah? Apakah engkau ingin menjadi nabi? Mau atau tidak? Kalau mau silakan, kalau enggak ada. Semua nabi dan rasul itu memang sudah ditakdirkan sebagai nabi dan rasul nanti pada waktunya. Dan tidak ada pilihan ya atau tidak. Tidak ada ikhtiar dalam artian choice. Pilihan enggak ada. Yaitu cuma ada satu pilihan. Engkau nak jadi nabi sekarang dan lakukan tugasmu, gitu. Jadi kemuliaan yang khusus yang tidak melalui pilihan hati. Adapun yang kedua, wa yamunnu 'ala man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala memberi karunia pada hamba-hambanya sesuai kehendak Allah. Kalau yang kedua ini golongan yang memiliki ikhtiar, pilihan, silakan mau jadi baik atau buruk. Ternyata orang-orang ini Allah berikan taufik untuk menjadi orang baik. Padahal kalau dia memilih jadi orang buruk bisa aja. Gitu loh. Kayak kita ini hidup dengan penuh pilihan, jemaah. Dari bapak-bapak ketika masih belia, ya, mungkin ketika itu sekolah SD bukan pilihan Anda. Anda sekolah SD misalnya dulu, atau SR mungkin bagi yang sudah sangat berusia sekarang, ya. Sekolah rakyat itu zaman dulu sekolah rakyat. Antum udah mengalami Pak sekolah zaman antum sekolah rakyat juga Pak? Bukan ya? Namanya bukan sekolah rakyat udah ya. Ya, sekolah zaman penjajahan gitu kan. Nah, apakah
dulu ketika masuk SD itu pilihan antum atau orang tua yang langsung pilihkan? Orang tua. Ya, ini nggak ada ikhtiar di sini, berarti orang tua yang pilihkan. Mungkin ketika kuliah itu baru pilihan kita mungkin. Tapi setelah selesai kuliah, hidup berumah tangga, kita memiliki banyak pilihan. Ya, kita memiliki banyak pilihan. Ketahuilah jemaah sekalian, hidup itu ketika makin banyak pilihan justru makin berat. Seolah-olah kita tuh enak ya punya banyak pilihan, tapi sebenarnya makin banyak beban. Hidup itu ketika udah banyak pilihan, itu sebenarnya makin banyak beban dan tanggung jawab. Antum ketika punya uang banyak, pilihan untuk belanja itu banyak. Tapi beban dan tanggung jawabnya di akhirat lebih banyak. Adapun ketika antum hidup, pilihan cuma satu, ya mau gak mau gitu-gitu aja dah. Sebenarnya bebannya lebih sedikit, lebih ringan. Pikirannya lebih ringan. Dan di akhirat juga kemungkinan besar bebannya lebih simpel. Ya. Tapi ketika hidup itu antum memiliki kesempatan untuk memilih yang banyak, apapun itu hal itu, konteksnya apapun itu, maka sebenarnya banyak sekali beban dan juga banyak sekali tanggung jawab nantinya. Iya. Coba kita perhatikan ketika kita dapat karunia oleh Allah Azza wa Jalla memiliki orang tua yang baik. Kan kita kan tinggal di sekolahin. Ada nggak kita galau memilih antara SMP ini sama SMP itu? Ya. Dulu misalnya waktu saya masih SD, saya kan tinggal di Kalibata, Pak. Ada di SMP ya. Ada namanya Budut, ada namanya Pegopat. Budut itu 182, Pegopat, Serdadu kalau 182, terus ada SMP Pegopat 154. Itu musuhan tuh. Satu Pengadegan, satu Kalibata, belakang makam pahlawan. Ya. Jadi SMP 182 sama Serdadu sama Pegopat. Dulu lulus dari SD Al-Hikmah Mampang, ana itu pengen ke Serdadu karena teman-teman gang ana banyak, geng di sana gitu. Ya, tapi orang tua berkehendak lain. Ya, pengen ana di pesantren karena kalau di SMP biasa, nanti kalau di SMP biasa nggak ngisi kajian di kebagusan gitu kan. Akhirnya orang tua benar-benar maksa supaya pesantren sampai anda terlihat stres ketika itu, sampai-sampai saking kepikirannya nanti bakal jauh dari orang tua dan semisalnya, dan nanti gimana ya, kan nggak punya pengalaman keluar Jakarta ketika itu, masih anak Jakarta. Maka sampai di malam hari, anak bangun tidur pun dalam keadaan apa gimana ya, linglung, terus ada kecoa. Kecoa itu terbang ngejar anak. Anak ke sana, kecoa ke anak. Anak pergi, kecoa terbang lagi ke anak. Jadi seolah-olah hidup itu, dunia itu seperti sempit kayak pengen ngejar anak. Itu terus anak kemudian ketiduran dan bangun dalam keadaan ngigo. Gara-gara apa? Gara-gara seolah-olah stres. Oh, karena mau pesantren. Akhirnya udah ke pesantren, ditinggal pula di daftar pendaftaran itu tanpa orang tua. Taib. Apa pilihan anak? Nggak ada pilihan. Padahal anak pengennya ke 182. Tapi enggak, ke pesantren. Ya. Dan itu terasa seolah-olah beban banget. Padahal sebenarnya kalau tinggal nurutin aja suratan takdir, ya gampang. Akhirnya malah hikmahnya besar. Nih di antara hikmahnya bisa isi kajian di kebagusan city. Masya Allah. Coba kalau misalnya anak mungkin nggak lulusan pesantren, mungkin anak ngisi yang lain. Ya. Nah, ini bukan ujub, ikhwan. Maksudnya ada hikmahnya gitu. Ya, tentu antum insya Allah diangkat derajatnya, dan kita semoga semuanya di antara kita semoga diangkat derajatnya oleh Allah semuanya, ya tanpa kecuali. Nah, tapi ketika kita lulus sekolah, orang tua kemudian menghamparkan kepada kita, terserah kamu mau kuliah di mana aja. Pasti kerasanya dengan adanya kebebasan memilih dan banyaknya pilihan, ini lebih mempermudah kita. Kesannya gitu. Sehingga kita observasi ke kampus ini, ke kampus, wah yang mana yang enak ya?
Padahal dengan banyaknya opsi, beban itu lebih banyak sebenarnya. Ya, maaf ya saya kayak gini. Ya, beban itu lebih banyak. Banyaknya karunia Allah Ta'ala dengan beragam opsi, itu sebenarnya pertanggungjawabannya lebih banyak. Iya Pak. Sekarang buktikan sendiri di zaman ini, terasa beban kehidupan, takaliful hayat, itu lebih banyak. Ya enggak? Sehingga hari-hari itu berlalu cepat banget. Karena banyaknya pilihan. Antum silahkan mau kemana terserah. Seolah-olah tuh semua mudah, semua dipermudah. Tapi ternyata malah lebih banyak bebannya. Pikirin aja Pak. Bandingkan dengan era kita dulu zaman 80-90 ketika opsi itu nggak banyak. Apa-apa tuh nggak sebebas sekarang. Mau beli apa tidak seliberal sekarang. Tapi kok dulu lebih simpel ya. Dan tanggung jawabnya lebih ringan ya. Sekarang coba Bapak sendiri apalagi Bapak-bapak muda, listrik belum, air belum, SPP ditambah lagi kemudian wisudaan anak TK. Nah tuh TK udah wisudaan, subhanallah. Kita aja SMA aja lu wisudaan kita madol, ya kan? Dan seterusnya. Banyak sekali tuntutan-tuntutan sekarang. Karunia banyak, tetapi dengan banyak karunia, beban itu juga banyak, tanggung jawab itu juga banyak. Tapi sebeban-bebannya kita, sesimpel-simpelnya para nabi dan rasul, ternyata tetap ujian yang Allah berikan yang paling banyak itu kepada para nabi dan rasul. Padahal simpel loh. Dah, tuh aku kan tugas. Ternyata Allah Ta'ala memberikan banyak ujian di tugas tersebut. Nah sekarang kita juga begitu. Ada ujiannya sama seperti para rasul, tapi kuantiti dan kualitas ujiannya beda dengan para rasul. Mereka tinggi kualitasnya. Sekarang kita tinggal menikmati jalan takdir yang Allah Ta'ala berikan dan pilihan-pilihan yang kita tentukan. Dan tidaklah kita memilih sesuatu melainkan Allah Ta'ala memang telah mentakdirkan itu semua. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu menghendaki sesuatu melainkan Allah Ta'ala telah menghendaki itu. Maka ketika kita pilih jalan atau pilih pilihan takdir yang ini, ya udah jalanin. Nanti konsekuensinya ternyata kita salah atau mungkin ada banyak rintangan atau ujian, maka kita tahu bahwasanya yang terjadi ini adalah apa yang sudah Allah Ta'ala canangkan dan rancang. Nah, berbeda dengan yang ketiga. Yang ketiga ini, Maha Suci Allah yang yakhzul man la yasluhul khair. Maha Suci Allah Ta'ala yang menelantarkan, Allah Ta'ala menelantarkan orang-orang yang tidak berhak, tidak cocok untuk dapat kebaikan. Tidak layak untuk dapat kebaikan. Tapi ketidaklayakan orang ini tidak mendapatkan kebaikan, itu bukan karena Allah itu zalim, bukan. Maha suci Allah dari kezaliman. Bukan karena Allah enggak adil, bukan. Maha suci Allah dari ketidakadilan. Tetapi karena Allah Ta'ala melihat dia memang tidak cocok, makhluk yang ini memang tidak cocok. Ya. Kalau misalnya kita melihat ada orang di kehidupannya baik, tapi di akhir hayatnya kufur kepada Allah Ta'ala dan mati dalam kekufuran, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pertanyakan Allahnya, jangan bertanya tentang itu. Yakinlah bahwasanya dia mati dalam kekufuran padahal sepanjang hidupnya sepenglihatan kita itu baik kok. Berarti orang ini la yasluh lil khair. Tidak cocok dia husnul khatimah. Loh, kok tidak cocok? Bukannya dia baik ya? Baik karena Anda melihatnya baik. Allah Ta'ala melihat dia yang sebenarnya di kesendiriannya atau hal-hal yang tidak Anda ketahui, Allah tahu. Wallahi tidak mungkin. Allah itu tidak adil. Ketika Allah Ta'ala mengetahui orang ini memang tidak cocok untuk berhidayah, tidak cocok untuk husnul khatimah, maka Allah Ta'ala jadikan yang sebaliknya untuknya. Sekarang ini kita jangan sampai masuk ke dalam golongan yang tidak cocok untuk kebaikan.
Ketika Allah Ta'ala hamparkan kepada kita pilihan-pilihan takdir, maka carilah yang lebih bermaslahat untuk dunia dan akhirat. Jangan cuma cari yang untuk dunia saja, akhirat enggak. Ya. Supaya apa? Supaya kita terus dapat minnah, yaitu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian qala ta'ala an haula'i dakhilina lin-nar al-mu'tarifina bi dhulmihim wa 'inadihim. Allah Ta'ala berkata tentang orang-orang yang masuk ke neraka, yang mana mereka baru ngaku tuh. Pas di neraka mereka baru ngaku akan kezaliman mereka dan pembangkangan mereka. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka pun beriktiraf. Iktiraf itu artinya apa? Artinya ngaku, pengakuan. Ya. Mereka mengakui dosa mereka. Fasuhqa yaitu khasar, yaitu bu'dan lahum wa khasaratan wa syaqaan. Maka kerugian, kecelakaan bagi orang-orang ashab as-sa'ir, yaitu orang-orang penghuni neraka sa'ir. Fama kata Syekh Sa'di rahimahullah, fama ashqahum wa ardahum, betapa menderitanya mereka dan betapa rendahnya mereka, haitsu fatahum thawabullah, yaitu karena pahala dari Allah telah luput dari mereka. Wa kanu mulazimina lis-sa'ir, mereka menetap di neraka sa'ir, alladzi tasta'iru fi abdanihim wa tattali'u ala afidatihim. Yang mana sa'ir, neraka ya, api neraka itu merayap, yaitu membakar di badan mereka dan masuk sampai ke hati mereka. Masuk sampai ke hati mereka. Gimana rasanya Pak kalau gatel terus rasanya ke ulu hati gitu Pak. Sangat tidak enak, gak enak gitu. Gatel tuh rasanya ulu hati. Ya, gimana rasanya sedih sampai ke, bahasa kita sampai ke ubun-ubun atau sampai ke hati banget gitu. Dan gimana rasanya kalau kebakar sampai ke hati? Ya, gimana rasanya? Nah itu, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla ini di akhir halaman, di akhir ayat dia satu halaman pertama ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut sama Rabb mereka bil ghaib, yaitu di keadaan yang tidak mereka bisa melihat Allah, maka mereka akan mendapatkan dua hal, yaitu ampunan untuk dosa dan pahala untuk amal mereka, ajrun kabir, pahala yang besar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, lamma dzakara halatal ashqiya'il fujjar dzakara halatas su'ada'il abrar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara, mereka orang-orang fajir, Allah Ta'ala pun menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia, yang mereka orang-orang abrar. Abrar itu artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Maka berkata Allah Ta'ala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut sama Rabb mereka, fi jami'i ahwalihim, yaitu di seluruh keadaan mereka. Hatta fil halati allati la yattadi'u 'alaihim fiha illa Allah. Sampai mereka juga tetap takut sama Allah di keadaan yang tiada satupun yang melihat kecuali Allah Azza wa Jalla. Tetap itu merasa takut pada Allah. Fala yuqaddimuna 'ala ma'asihi wa la yuqassiruna fi ma amara bih. Mereka tidak menjulur ke maksiat ketika di kesendirian, dan mereka tidak berbuat taksir, yaitu kurang dalam menjalani perintah Allah. Tapi hakikatnya kita itu selalu kurang jemaah dalam menjalani perintah Allah. Mau sesoleh apapun kita, sebenarnya kita itu belum menjalani 100%. Nggak bisa. Kita banyak kurangnya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia itu belum menunaikan, belum menuntaskan apa yang sudah Allah Ta'ala perintahkan, belum.
Coba kalau kita lihat kita seperti itu coba. Ya. Sholat kita aja sesungguh-sungguh apapun kita ini udah niatan pengen sholat sungguh-sungguh. Baru Allahu Akbar takbir. Habis itu apa? Udah melayang pikiran kita mana? Ya udah. Maka ada sebagian ulama mengatakan minimal orang itu pas takbir masih ingat dia sholat gitu. Allah, dia masih ingat sholat. Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar udah mulai kemana-mana pikiran. Oke lah, alhamdulillah. Al-Fatihah dibaca atau dengar imam. Setelah itu kelayapan lagi itu pikiran. Balik lagi, kelayapan lagi, balik lagi. Kita banyak kekurangannya loh. Itu padahal ibadah yang paling agung sholat. Ya. Dan sekarang ada ibadah yang effortnya itu sangat luar biasa seperti haji, umrah. Itu termasuk ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Ibadah harta dan ibadah badan. Tapi kenyataannya kita ini, apalagi zaman sekarang, apa-apa itu kayak harus diliput. Ya. Kadang alasannya kenangan, kadang alasannya share kebahagiaan, kadang alasan-alasan banyak. Kapan lagi kita umroh, mumpung umroh kita selfie-selfie yuk, ya, pasang Instagram. Kalau mau share kebahagiaan, ketahuilah bahwa saya banyak orang yang juga belum mendapat kebahagiaan itu dan mereka dikhawatirkan akan hasad gara-gara foto Anda. Mungkin cukup membahagiakan di keluarga aja lah, misalnya foto di grup keluarga misalnya, itu mungkin cukup. Ya. Sekarang ini banyak orang yang tidak khawatir ria. Padahal sekarang kalau dipasang foto-foto dia beramal dipasang terpajang. Apa tujuannya? Dokumentasi untuk donatur? Atau pembuktian bahwasannya kita sudah sampai tanah suci? Dan siapa yang akan memuji? Dan apa yang dicari? Prestige. Dan apa manfaatnya bagi orang? Edukasi. Kadang-kadang enggak. Malah kan seringkali enggak. Seringkali tidak. Begitu juga dengan sedekah. Betapa banyaknya sekarang sedekah itu apa-apa diliput. Apa-apa tuh harus rame gitu loh. Jadi kalau beramal soleh itu harus rame. Giliran sepi maksiat. Giliran rame amal soleh. Ini kan tanda kemunafikan kayak gini. Sedekah harus ada kamera. Subhanallah. Nggak ada kamera, no sedekah. Nggak ada kamera. Ya. Tapi ini kamera sekarang. Nah ini kan dokumentasi buat apa? Supaya jemaah yang nggak di sini pun di YouTube bisa melihat, mendengar kajian ini, bermanfaat insya Allah. Tapi apakah kalau nggak ada kamera kita nggak ngaji? Ya enggak kan? Coba sekarang misalnya kameramen nggak datang. Maaf Bapak jemaah sekalian, karena kameramen saya nggak datang, mohon maaf nih, saya nggak bisa pengajian. Subhanallah. Ustaz, kenapa harus ada kamera? Harus ada kamera Pak, nggak bisa Pak. Loh kenapa Ustaz? Ya harus ada. Kalau nggak ada kan nggak apa-apa Ustaz. Kita kan ikut, nggak bisa. Antum siapa? Gitu loh. Ini kalau saya nggak ada kamera ini berarti nanti viewersnya sedikit dong. Apa yang dicari gitu loh. Jadi ketiadaan kameramen dan kamera itu bukan parameter kita beramal atau enggak gitu. Beramal lah tanpa kamera. Ada kamera kalau ada maslahatnya alhamdulillah. Kalau nggak ada masalahnya nggak usah, begitu. Maka memajang-majang sesuatu seperti itu dan berbangga-bangga dengan apa yang direkam dari video atau foto dia lagi beramal gini, subhanallah, itu hindari. Ya, karena kita itu ketika beramal udah capek beramal, nggak diterima. Udah capek beramal, nyarinya pujian manusia. Kita tuh kan nyari pahala dari Allah, bukan nyari manusia. Kalau nyari pahala dari manusia itu pun butuh pahala. Ngapain kita nyari di dia? Dia aja butuh pahala, gitu kan? Dan manusia semuanya akan bakhil dengan tabungan mereka masing-masing. Semua manusia di akhirat itu akan bakhil dengan tabungan mereka masing-masing. Di akhirat itu, di pengadilan akhirat, semua butuh dengan ampunan dan pahala.
Saking butuhnya, maka mereka tidak akan mau share pahala mereka ke siapapun. Enggak mau sending help. Mereka butuh untuk diri mereka sendiri. Kecuali orang-orang yang datang dengan qalbu yang selamat, beriman, dan dia juga punya teman-teman yang selama di dunia itu saleh. Maka insya Allah itu malah berbagi kebaikan di akhirat nanti. Ya. Adapun teman-teman yang satu sama lain mencari untung dari amalan dunia, mencari dunia dan keuntungan dari amalan saleh satu sama lain dengan seperti itu, maka mereka akan bercerai-berai di akhirat. Akan bercerai-berai di akhirat. Ya. Kita muqassir dalam amal. Maka kita membutuhkan rasa takut. Ketika beramal butuh rasa takut. Apa takutnya? Takut amalan ini enggak diterima. Sekarang juga begitu. Ngaji seperti ini, takut ini ngaji doang, jangan sampai enggak terima gitu loh. Ya, salat nanti salat Isya juga gitu. Jangan sampai enggak diterima. Tunaikan, sampai Nabi SAW pernah berkata yang maknanya salatlah kalian seperti salatnya orang yang mau berpisah dengan salat. Namanya orang yang mau berpisah itu akan memaksimalkan momentum gitu loh. Kapan lagi gitu. Saya sholat, kapan lagi? Ini mumpung terakhir nih saya sholat. Misalnya gitu. Maka dia akan betul-betul memanfaatkan momentum itu berusaha semaksimal mungkin. Ya, tapi kita mungkin azan dulu. Setelah itu kita lanjut sejenak insyaAllah ta'ala. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla yang tadi setelahnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang mereka takut pada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan, lahum maghfiratun lidzunubihim, mereka akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Wa idza ghafara Allahu dzunubahum waqahum syarraha wa waqahum 'adzabal jahim. Dan jika Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah Ta'ala berarti menjaga mereka dari keburukan dosa-dosa itu dan menjaga mereka dari azab jahim, azab neraka. Ya. Ini ada sir di balik kalimat ini, ada rahasia, ada hal terselubung di balik kalimat ini. Wa idza ghafara Allahu dzunubahum waqahum syarraha wa waqahum azabal jahim, yaitu kalau Allah Ta'ala ampuni dosa antum, maka Allah Ta'ala akan menjaga antum dari efek dosa antum itu. Bisa dipahami kan? Nah, efek dosa itu kan bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa antum, maka efek dosa antum di dunia akan Allah jaga antum darinya. Lebih-lebih di akhirat insyaAllah, kalau itu diampuni. Ya. Baik, sekarang kisahnya begini. Antum melakukan suatu dosa, anggaplah dosa besar. Kemudian antum bertaubat darinya. Itu kan janjinya apa? Efek dosa yang tadi antum lakukan, yang waktu itu antum lakukan, insya Allah efeknya nggak ada lagi gitu. Karena antum udah diampuni gitu misalnya. Qadarullah ternyata Allah takdirkan terjadinya efek dosa itu. Padahal antum sudah taubat loh. Ya. Padahal antum sudah taubat. Qadarullah kok terjadi efek dosa itu. Misalnya apa yang dulu antum, misalnya dulu durhaka sama orang tua. Dan antum sudah taubat dari itu. Telah minta maaf. Qadarullah setelah antum punya anak, qadarullah anak antum yang sekarang malah durhaka sama antum. Padahal antum udah taubat dari dosa durhaka sama orang tua antum. Jawabannya ada beberapa hal. Pertama, boleh jadi itu bukan efek dosa antum yang lalu, boleh jadi bukan. Itu efek dosa lain, itu mungkin. Efek dosa lain yang belum antum taubatkan. Itu satu kemungkinan. Itu kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan kedua, antum memang telah merasa bertaubat, namun sejatinya belum sempurna taubat antum. Ya, belum sempurna taubat antum.
Makanya tetap ada sisa hukuman buat itu. Memang antum sudah berusaha taubat, tapi ada yang belum sempurna dari taubat antum. Karena taubat itu kan ada syarat-syaratnya. Ya. Misal aja dulu antum pernah nilep uang ayah antum, misal, dan durhaka dan seterusnya. Kemudian setelah menikah antum taubat dan minta maaf sama ayah sama ibu. Mereka maafkan. Tapi ada yang kurang, apa? Yang dulu telah antum tilep belum antum balikin. Nah, itu nggak nyadar tuh. Boleh jadi begitu, akhirnya efek dosanya masih ada. Mungkin gitu. Jadi yang pertama, boleh jadi itu sebenarnya efek dosa lain, bukan dosa yang telah antum taubatkan, dosa lain yang belum antum taubatkan. Atau yang kedua, antum memang merasa sudah bertaubat, namun sejatinya mungkin belum sempurna. Gitu ya. Jadi kembali suudzonnya ke diri kita masing-masing. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, yaitu Allah memang telah mengampuni antum. Allah telah menerima taubat antum. Tapi Allah menginginkan derajat antum bertambah. Gitu. Jadi itu kemungkinan ketiga. Ya, Allah telah mengampuni dosa durhaka antum dulu dah. Allah telah menutup itu semua, memaafkan itu semua, diterima taubat antum. Tapi kenapa kok ini masih ada efeknya? Anak saya kok malah durhaka sama saya? Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat antum dengan ujian yang mana dulu antum menjadi media ujian ini. Ujian sekarang misalnya kita durhaka, misalnya anak kita durhaka. Dulu kita pernah durhaka, tapi sudah taubat. Allah uji dengan ujian yang dulu kita pelakunya, sekarang kita korbannya. Supaya kita bersabar mengingat masa lalu kita, semakin istighfar, semakin Allah cintai. Begitu jemaah. Jadi ketika kita sudah bertaubat dari suatu amalan buruk, misal, ya, karena ulangi, tapi kok efeknya masih ada di dunia ini gitu loh. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama tadi, boleh jadi itu bukan efek dari dosa yang telah antum taubati, boleh jadi efek dari dosa lain. Itu pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua apa? Ya, antum merasa bertaubat, tetapi boleh jadi tidak sempurna taubatnya, makanya masih berefek. Atau ketiga, taubat antum yang diterima oleh Allah, antum diampuni oleh Allah. Namun Allah menginginkan menguji antum saking cintanya Allah sama antum untuk mengangkat derajat antum. Begitu. Ya. Banyak orang hijrah jemaah. Orang hijrah tuh banyak. Yang hijrah maksudnya hijrah sih taubat, mulai pengajian. Dulunya suka minum, dulunya suka, sekarang enggak loh. Tapi setelah ngaji, setelah taubat, kok malah hidupnya makin susah ekonominya. Ya Allah, apakah saya enggak diterima nih taubatnya? Boleh jadi pertama, boleh jadi kesengsaraan yang telah yang nempel di kehidupan antum setelah bertaubat ini, boleh jadi itu efek dosa lain yang belum antum taubatkan. Antum kan taubat terhadap minuman, antum taubat terhadap hal ini, tapi boleh jadi ada taubat belum taubat dari ghibah, belum taubat dari ini, gitu kan? Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, antum memang telah taubat dari ini, ya, tapi itu perasaan antum sudah sempurna padahal belum. Coba introspeksi diri dan ngaca lagi taubatnya sempurna atau enggak. Ternyata belum. Coba mungkin itu. Makanya efeknya setelah hijrah kok malah makin sempit. Atau betul-betul antum memang telah taubat sempurna, betul-betul. Setiap kajian itu nangis, menangisi dosa masa lalu, istighfar, banyak beribadah. Antum masya Allah telah bagus taubatnya. Justru yang ketiga ini boleh jadi ini bukan efek dosa, melainkan ini adalah rahmat Allah buat antum. Kadang jadi Allah Ta'ala berikan antum kesabaran menghadapi ujian ini. Allah ikat antum dengan ujian dan Allah kumpulkan antum dengan kesabaran. Yang mana itu malah mengangkat derajat. Maka begitu jemaah sekalian. Jangan suudzon sama Allah. Ya, maka orang yang bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan ampunan. Kalau udah Allah ampuni, akan Allah Ta'ala jaga antum dari keburukan, efek dosa antum dunia dan akhirat.
Walahum ajrun kabir wa huwa ma a'addahu lahum fil jannah minan na'imil muqim wal mulkil kabir wal ladzatil mutawassilat wal mustahayat wal qusur wal manazil al 'aliyat wal hur al hisan wal khidam wal khadami wal wildan, dan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat, yaitu yang Allah persiapkan di surga dari kenikmatan yang sifatnya menetap, ya, kemudian kerajaan yang besar di surga, kelezatan yang berantai, kemudian hal-hal yang sangat diinginkan oleh syahwat kita di akhirat, yaitu syahwat maksudnya keinginan. Kemudian al-qusur, yaitu benteng-benteng, rumah-rumah yang indah, yang tinggi, dan juga bidadari-bidadari yang baik, pembantu-pembantu dan anak-anak yang melayani di surga nanti. Itu ganjaran di akhirat. Wa a'zamu min dzalika wa akbar, dan yang paling besar itu adalah ridha ar-Rahman. Ridhonya Allah. Itu yang paling besar. Kalau Allah sudah ridha, udah enak semualah. Alladzi yuhilluhu Allahu ala ahli al-jinan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala halalkan ridhonya untuk orang-orang penghuni surga. Tapi gimana caranya supaya ke surga? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, punya rasa takut sama Allah bil ghaib, yaitu ketika kita enggak mampu melihat Allah. Sekarang enggak mampu, berarti kan every time, ala kulli halah, untuk setiap waktu kita harus takut sama Allah. Maka itulah penyebab Allah taala ridha dan masuk surganya kita. Baik, mungkin kajian cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.